Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi PPG kelas 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tanda Winata, mahasiswa PPG Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adari Padang Sidempuan dengan NIM 25211022136. Pada hari ini tanggal 27 Januari tahun 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam nilai uji kinerja di Miss Nurul Huda kelas 5 dengan materi kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Buya pada hari ini? Baik, alhamdulillah, Allah baik. Ya, baik. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelasnya Buya minta maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo kita pimpin anggotanya untuk membacakan doa sebelum mulai belajar. Terima kasih kepada ketua kelasnya yang telah memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sama-sama ya. Berdiri. Oh, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung
pelajaran Buya absen dulu ya. Apakah ada yang kawannya yang tidak masuk? Masuk semua ini hari? Alhamdulillah sehat semua ya kan. Karena Buya mau bertanya, pernahkah kalian bersikap jujur atau menolong teman di dalam sekolah? Saya Nah, ya silakan Aki. menolong teman yang saat terjatuh lari-lari di halaman sekolah. Ya, menolong temannya saat berlari di lingkungan sekolah. Ya, bisa. Mengapa kita harus menanamkan sikap tolong menolong? Siapa yang tahu? Kenapa? Karena kalau kita menolong orang, suatu saat kita pun akan ditolong oleh orang. Karena kita saling membutuhkan. Baik anak Buya, hari ini kita belajar kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Baik pun tujuannya yaitu mari kita sama-sama melihat papan tulis dan kita baca bersama-sama. Jelas tulisannya? Jelas. Ya, kita baca bersama-sama. Berikut adalah Tujuan utama mempelajari kisah Abu Bakar As-Siddiq, mempelajari keikhlasan dan pengorbanan, memahami arti ikhlas dalam beragama, di mana beliau rela mengorbankan seluruh harta benda, jiwa dan raganya demi mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Islam, mencontoh kesetiaan dan kejujuran As-Siddiq, meneladani sifat beliau yang selalu membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siddiq jujur dalam perkataan maupun perbuatan, serta dia mendampingi dalam suka dan duka, termasuk saat hidup. Jadi tujuan dari pembelajaran tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq yaitu pertama meneladani keikhlasan dan pengorbanan. Yang kedua mencontoh kesetiaan dan kejujuran, Yang ketiga menerima serta kepemimpinan. Baiklah anak Buya, hari ini kita pelajarannya yaitu kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lebih jelasnya mari kita perhatikan papan tulis, kita baca bersama-sama. Jelas? jelas. Abu Bakar As-Siddiq Sahabat setia dan khalifah pertama, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Naim bin Murrah, lahir di Mekah tahun 573 Masehi, dikenal
tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada video di papan tulis. Dan disimak apa pelajaran yang bisa dipetik ya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang paling setia. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar turut serta mendampingi beliau. Pada malam Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum kafir Quraisy berencana membunuh beliau. Mereka mendukung Rasulullah untuk melaksanakan niat syahadat. Tetapi menurut kuasanya Allah membuat kafir Quraisy lemah dan tertidur. Rasulullah pun dapat mendengar permintaan Abu Bakar. Mereka pun Baik anak-anakku ya, dari video yang kita lihat bersama-sama yaitu kesimpulannya Abu Bakar As-Siddiq rela dipatok ular dan rela menahan sakit tanpa membangunkan Rasulullah SAW saat beristirahat di gua. Ayo kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Tepuk semangat. Baik anak Buya, setelah memperhatikan video yang tentang kisah Abu Bakar Siddiq, Buya mau membagi tugas yaitu berupa LKPD. Nanti Buya bagi dan kita perhatikan sama-sama di belakangnya ada tugas masing-masing ya. Tapi sebelum kita mulai, Buya mau membagi menjadi 4 kelompok dulu. Coba kita bagi dulu 4 kelompok. Yang perempuan 2 kelompok, yang laki-laki 2 kelompok. Ah, mejanya disusun dulu, diatur. Ya. Agak dipisah aja, dikasih jarak. Bisa lagi Ini untuk kelompok 1. Anak Buya, masing-masing kelompok tolong perhatikan yang tugas LKPD yang Buya kasih. Di sini yang pertama ada koper mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Koper sebaliknya yaitu identitas Abu Bakar. Dan di belakangnya lagi ada tugasnya. Perhatikan kelompoknya semua. Tuliskan 6 sikap mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nah, masing-masing kelompok nanti membuat tugas yaitu suruh menuliskan tentang 6 sikap Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan selanjutnya tuliskan sikap Abu Bakar yang dapat diteladani di lingkungan sekolah. Apa-apa aja yang di lingkungan sekolah yang mencontohkan tentang sifat Abu Bakar As-Siddiq. Paham? Lihat sebelakangnya lagi. Yaitu tugasnya tuliskan sikap mulia Abu Bakar As-Siddiq di lingkungan rumah. Nah, tadi di lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan rumah. Dan tugas selanjutnya tuliskan sikap mulia Abu Bakar As-Siddiq di lingkungan masyarakat. Apa itu lingkungan masyarakat? Yaitu lingkungan masyarakat yaitu selain bertetangga, ya kan? Nah, dan coba semua perhatikan tugas yang telah Buya kasih LKPD-nya itu. Masing-masing kelompok dilihat tugasnya. Ada yang menggunting, ada yang menulis. Baik, masing-masing kelompok saling kerjasama. Ada yang tugas mengisi, ada yang menggunting,
Tapi sebelum digunting, diisi dulu ya. Saling kerjasama semuanya. Dan perhatikan pertanyaan yang diberikan dalam tugas LKPD itu. Kira-kira ada yang kurang paham, silakan bertanya. Anak-anak, sudah selesai tugas LKPD yang dia berikan? Nah, kita lanjut ke pengguntingan. Kita akan jadikan split block. Dan lanjut menggunting tugasnya masing-masing. Baru kita lem, kita jadikan satu menjadi split block ya. Yang laki-laki, nah, dan tugas menggunting, gunting semua. Anak Uya sudah selesai. Susunannya yang benar. Nah, yang pertama tadi koper, yang kedua identitas Abu Bakar, terus yang ketiga meneladani. Habis ini udah. Nah, disusun yang pertama koper, nanti kita jadikan split block ya. Kelompok dua mana? Koper dulu yang pertama, baru lanjut yang tugas tadi. Baik anak Buya, udah selesai tugas LKPD yang Buya berikan? Sudah. Oke, sekarang Buya minta kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan tugas LKPD-nya tadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Identitas Abu Bakar As-Siddiq. Tahun lahir 573 Masehi. Nama sebelum masuk Islam Abdul Akbar. Nama sesudah masuk Islam Abdullah. Mengapa diberikan gelar As-Siddiq? Keteguhan dan kejujuran membenarkannya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi. Meneladani sikap Abu Bakar As-Siddiq. Sikap mulia Abu Bakar As-Siddiq. 1. Sangat dermawan. 2. Tawadu. 4. Loyalitas dan kesetiaan tinggi. 5. Mengerjakan tugas. 6. Selalu berkata benar kepada sikap Abu Bakar As-Siddiq di sekolah. 1. Lemah lembut namun tegas. 2. Jujur dalam bertindak. Sikap Abu Bakar As-Siddiq di lingkungan rumah. 1. Lemah lembut dan penyayang. 2. Rendah hati. 3. Dermawan. 4. Menghormati orang tua. Dan selesai. Sikap Abu Bakar As-Siddiq di lingkungan masyarakat. 1. Mawan dan suka menolong. 2. Jujur dan amanah. 3. Lemah lembut namun tegas. Demikian, terima kasih. Untuk kelompok 2 telah mempresentasikan, silakan duduk kembali. Menurut kalian tentang kelompok 2 bagus? Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Baik anak Buya, selanjutnya Buya akan memberi tugas mandiri. Semua mengerjakannya Buya bagi satu-satu semua. Dibaca-baca semua. Diisi. Buya kasih waktu 10 menit terus dikumpul. Nanti Buya jelaskan lagi. Di situ ada 5 pertanyaan. Ya, namanya dibuat terus di dibaca soalnya, apa yang diminta ditulis jawabannya. Yang sudah boleh dikumpul ke depan, yang belum siap diselesaikan dulu. Terima kasih. Anak-anak, kita telah belajar tentang kisah sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau patut kita contoh. Karena apa? Yang pertama apa? Jujur. Yang kedua suka menolong. Dan 3 dermawan. Baik anak-anak, itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Jujur, contohnya apa? Kalau berkata selalu jujur, jangan suka bohong. Yang kedua menolong dalam segi apa? Menolong dalam segi kebaikan. Kalau keburukan jangan ditolong, paham? Yang ketiga dermawan. Dermawan apa coba? Suka memberi, walaupun kita masih kurang mampu, ada uang di kantong, kalau ada pengemis lewat, entah apa meminta, kita beri. Buya berterima kasih kepada kalian semua. Dan ini ada tugas lagi, tugas terakhir, yaitu tugas refleksi. Buya akan bagikan ke kalian semua. Dibaca juga ya Mbak, dioper ke kawannya. Tugas terakhir ini yaitu tugas refleksi. Dari pembelajaran kita tentang Abu Bakar Siddiq, kita refleksi. Di situ ada pertanyaannya masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas, dipertanyakan sama buyanya. Paham? Lihat. Di kolom itu nanti diisi lagi refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa yang kamu dapatkan hari ini? Nah, yang Buya jelaskan tadi ditulis. Yang kedua, bagian materi mana yang masih belum kamu kuasai? Nah, tentang yang mana? Tentang Abu Bakar yang kurang dikuasai. Paham? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk menguasai itu? Nah, menguasai tentang kisah Abu Bakar Siddiq yang Buya jelaskan ketiga tadi. Nah, contohnya satu aja nggak apa-apa. Yang terakhir, apa yang paling kamu sukai pada kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang paling disukai pada pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Yang udah selesai, nanti dikumpul lagi macam tadi ya, ke depan lagi dikumpul.
Buya kasih waktu 10 menit. Kira-kira ada yang kurang paham, dipertanyakan sama Buyanya. Paham? Apa yang diminta dijawab? Yang laki-laki dikerjakannya. Kalau ada yang kurang paham, dipertanyakan. Ya, Buya periksa dulu tugas refleksinya pada hari ini ya. Pak harap tenang. Alhamdulillah anak-anak Buya udah pada mengerti semua tentang tugas refleksi dan apa yang diminta pada soal dijawab dengan benar semua. Buya merasa puas dan bangga karena kalian memahami. Terima kasih. Alhamdulillah tugas LKPD-nya telah selesai semua dari kelompok ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Buya telah periksa sangat bagus dan sesuai yang Buya harapkan. Dari kelompok pertama bagus, kelompok kedua bagus, kelompok ketiga bagus, dan kelompok keempat bagus. Mari kita tepuk tangan semua untuk merayakan tugas LKPD kita. Tepuk tangan semua. Terima kasih untuk materi hari ini telah selesai. Kita udah waktunya jam pulang. Untuk ketua kelasnya Buya minta menyiapkan doa mau pulang. Oke. Terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doa. Tarik. Tarik, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.